Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bangka Tengah, Angkatan 5, Kelompok 2. Satuan Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Warga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Di sini saya akan memaparkan tentang pengalaman belajar saya pada hari ini pembelajaran secara asinkronus. Sebagaimana pembelajaran secara tidak langsung dengan membaca materi modul atau bahan pembelajaran yang diberikan Widya Isara kami, Bapak Atriana Utama, SIPMM. Adapun tema hari ini tentang Smart ASN. Langsung saja dalam cakupan Smart ASN hari ini membahas tentang bagaimana sikap kita sebagai ASN dapat mewujudkan cakap bermedia digital, budaya bermedia digital, etis bermedia digital, dan yang terakhir aman bermedia digital. Pertama, cakap bermedia digital. Digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIC serta sistem informasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan yang perlu kita miliki sebagai ASN yang cakap digital. Pertama, pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital. Kedua, pengetahuan dasar mengoperasikan piranti lunak serta aplikasi. Yang ketiga, pengetahuan dasar tentang mesin telusur dalam mencari informasi data. Yang keempat, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial. Yang keenam, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce. Untuk materi kedua mengenai budaya bermedia digital, perilaku kita sebagai ASN dituntut untuk menerapkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan yang telah diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu penting sekali menerapkan nilai budaya dalam digital untuk mencapai tujuan tersebut. Perilaku yang harus kita perhatikan sebagai berikut. Yang pertama, budaya digital sebagai penguatan karakter pembangsa manusia modern. Yang kedua, internalisasi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai warga negara digital. Yang ketiga, digitalisasi kebudayaan dan teknologi informasi komunikasi, mengeksplorasi digitalisasi kebudayaan dan TIC dalam praktik digital. Yang keempat, cinta produk dalam negeri. Yang kelima, hak digital warga negara. Yang keenam, budaya komunikasi digital dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, materi ketiga mengenai etis bermedia digital. Etis dalam bermedia digital harus kita pahami sebagai ASN agar terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif dan merugikan kita sendiri. Adapun indikator yang harus kita pahami yakni paham dan menerapkan etiket dalam ruang digital, paham dan waspada pesan hoax, perundungan, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya. Paham dan melakukan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan penuh tanggung jawab, integritas, bermanfaat, dan bermakna. Yang terakhir, paham dan melakukan interaksi dan transaksi elektronik penuh tanggung jawab, integritas, dan sesuai aturan. Yang terakhir, tema tentang aman bermedia digital. Aman bermedia digital didefinisikan sebagai kecakapan individual yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Secara individual, terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media. Untuk yang pertama, kecakapan keamanan digital yang bersifat kognitif untuk memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital maupun terhadap identitas digital dan data diri. Kedua, kecakapan keamanan digital yang bersifat afektif pada dasarnya bertumpu pada empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekedar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat. Yang terakhir, ketiga, kecakapan keamanan digital yang bersifat konatif yang merupakan langkah-langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri. Di sini dapat kita ambil kesimpulan pentingnya pengetahuan dan pengembangan kompetensi ASN selaku pelaksana pelayanan publik untuk selalu siap dalam menghadapi perubahan-perubahan di era digitalisasi. Cukup sekian learning journal yang saya buat. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.